siang Nir dan teman-teman, perkenalkan nama saya Golwin Hadinata dengan NIM 2306 1102 0094 dari kelas 4B3. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua tentang pengertian teknologi menurut para ilmuwan dan teknologi, sifat teknologi, komponen teknologi menurut pandangan umum, Seleni, teknologi, atlas proyek, dan juga teori perubahan masyarakat. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya, yaitu pengertian teknologi menurut para ilmuwan. Yang pertama ada dari Jacques Ellul. Ia mengatakan bahwa teknologi adalah keseluruhan metode yang rasional, mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Yang kedua dari Miarso. Ia mengatakan teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah, proses yang berjalan, dapat menggunakan atau menghasilkan produk yang tertentu. Selanjutnya dari Capra, ia mengatakan bahwa teknologi ialah suatu di antara pembahasan sistematis atau seni terapan atau pertukaran. Yang selanjutnya ada juga ilmuwan Sardar pada tahun 1987 yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah sarana dalam memecahkan masalah yang mendasar dan setiap peradaban manusia. Jadi secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu, pengetahuan untuk menciptakan alat, metode atau sistem yang membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, ada beberapa sifat-sifat teknologi, antara lain yang pertama itu ada bersifat dinamis. Nah, yang bersifat dinamis ini, teknologi terus berkembang seiring waktu, inovasi dan penemuan baru terus bermunculan, sehingga teknologi yang ada saat ini mungkin akan ketinggalan di zaman yang akan datang. Yang kedua ada yang bersifat universal. Teknologi bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan teknologi tidak mengenal batas usia, wilayah, budaya, atau agama. Yang ketiga ada bersifat kompleks. Teknologi seringkali melibatkan berbagai macam komponen dan sistem yang saling terkait. Untuk memahami dan menggunakan teknologi secara efektif, diperlukan pengetahuan umum dan keterampilan. Teknologi juga memiliki sifat adaptif, yaitu teknologi dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Berikut ada beberapa perspektif tambahan, seperti perspektif sosial. Nah, teknologi dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi sosial dan budaya. Teknologi tidak hanya mempengaruhi masyarakat, tetapi juga dibentuk oleh nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada dari perspektif ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Nah, yang ketiga itu ada dari perspektif lingkungan, di mana beberapa teknologi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim. Sementara teknologi lain dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Nah, yang keempat itu ada perspektif filsafat, di mana dalam filsafat teknologi sering dikaitkan dengan pertanyaan tentang hakikat manusia dan hubungan antara manusia dan alam. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam komponen teknologi menurut pandangan umum. Nah, secara umum teknologi sering dapat dipahami sebagai penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Ini mencakup alat, mesin, sistem, dan proses yang digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi. Nah, teknologi sebagai sistem ini lebih dari sekedar alat. Teknologi dapat dipahami sebagai satu proses sistem yang kompleks. Ini mencakup interaksi antara berbagai jenis elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan manusia. Nah, yang kedua itu ada teknologi dan dampaknya. Apa saja sih dampaknya? Nah, dampaknya pandangan modern juga menekankan pada dampak teknologi terhadap masyarakat tentunya, yaitu ekonomi dan lingkungan. Ini mencakup semua pertimbangan etika, keberlanjutan, dan implikasi sosial dari penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya
pandangan teknologi menurut Seleny pada tahun 1986. Nah, Seleny sangat menekankan persaingan pentingnya brainware atau kecerdasan manusia dalam teknologi. Nah, teknologi ini mencakup tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dalam era kecerdasan AI, tentunya brainware ini sangat dibutuhkan ya, untuk kita menggunakannya sebagai mungkin alat kita sehari-hari di kampus, di tempat kerja, atau di tempat yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam teknologi Atlas Project pada tahun 1989. Nah, di dalam teknologi Atlas Project ini, yang pertama ada infoware sebagai aset penting. Konsep infoware ini menyoroti pentingnya informasi dan pengetahuan sebagai aset dalam teknologi. Ini mencakup basis data, algoritma, paten, dan kekayaan intelektual lainnya. Dalam era digital infoware, dia menjadi semakin lebih berharga dan pengelolaan informasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Yang kedua itu ada orgaware dan manajemen teknologi. Orgaware menekankan pentingnya struktur organisasi dan manajemen dalam penerapan teknologi. Ini mencakup kebijakan, prosedur, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan efisiensi. Nah, manajemen teknologi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan. Nah, teman-teman dan nerd, teknologi Atlas Project ini menekankan bahwa keempat komponen tersebut saling berinteraksi secara dinamis dan saling mempengaruhi. Perubahan dalam satu komponen dapat berdampak pada komponen yang lainnya. Dan oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan dalam pengelolaan teknologi. Nah, kita masuk ke dalam teori perubahan masyarakat. Teori perubahan masyarakat adalah kerangka kerja konseptual yang menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Teori-teori ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang mendorong perubahan sosial, arah perubahan, dan konsekuensi dari perubahan tersebut. Nah, berikut saya akan menjelaskan ada beberapa teori perubahan masyarakat yang penting. Oke, yang pertama itu ada perubahan evolusi. Nah, teori ini melihat perubahan masyarakat sebagai proses linear dan progresif, di mana masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Tapi, teman-teman, teori ini sering dikritik karena pandangannya yang etnosentris dan kurangnya memperhatikan keragaman jalur perubahan sosial. Yang kedua itu ada teori konflik. Nah, teori ini menerapkan atau menekankan peran konflik sosial, terutama konflik kelas sebagai pendorong faktor utama. Nah, tokoh yang penting atau tokoh utama dalam teori ini adalah Karl Marx. Nah, selanjutnya ada teori fungsionalisme struktural, di mana teori ini melihat masyarakat sebagai sistem yang kompleks dengan bagian-bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk memelihara stabilitas sosial. Yang keempat itu ada teori modernisasi. Teori ini menjelaskan perubahan masyarakat sebagai proses transisi dari masyarakat yang sebelumnya tradisional sampai pada masyarakat yang modern. Nah, modernisasi ini ditandai dengan adanya industrialisasi, urbanisasi, dan juga sekularilisasi. Nah, terkait perkembangan ini, teori ini sering dikaitkan dengan pandangan optimis tentang kemajuan sosial. Yang terakhir itu ada teori pasca modernisme. Nah, teori ini menolak pandangan universal tentang kemajuan sosial dan menekankan keragaman, ketidakpastian, dan fragmentasi dalam masyarakat kontemporer. Nah, jadi teman-teman, itu adalah jenis beberapa teori perubahan masyarakat.